回的统天Anjay. Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Huang Tian Sangti atas berkah rahmat dan karunia Tian Juala. Kita dapat berhimpun dan berkumpul bersama untuk melaksanakan kewajiban hidup kita di dalam kebaktian pada hari ini. Apa yang sudah kita terima, kenikmatan hidup, rezeki, kesehatan, setiap saat patutlah kita ucapan syukur di dalam kebaktian kita pada hari ini. Sanjay, Bapak Ibu para tojin yang terkasih, apa kabar? Luar biasa. Sietian Sanjay. Ya, kemarin saya tidak bisa hadir pada minggu kemarin karena satu dan lain hal yang tidak bisa saya hindari. Jadi pada kesempatan hari ini, walaupun saya saya sudah tahu kalau jadwal hari ini adalah saya. Jadi saya punya daftar Chiang Tao. Puji syukur dan terima kasih kita panjatkan kehadirat Tien. Kita sudah dapat berhimpun di sini untuk kita melaksanakan segala apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita sekalian. Tuhan yang memberikan berkah kesehatan, berkah kehidupan, berkah rezeki di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sanjay, saya akan memberikan tema di dalam renungan suci pada hari ini atau Chiang Tao, yaitu saya ambil tema kaya dan miskin. Serem juga ya, kaya dan miskin. Ya, tapi kita sebagai umat Konghucu, bagaimana kita mengelola apa yang sudah Tuhan berikan, baik si kaya maupun si miskin di dalam hidup ini. Tuhan memberikan semua berkah di dalam hidup kita. Siapa yang kaya, siapa yang miskin, itu tergantung dari orangnya. Tuhan sudah memberikan kita keberkahan di dalam hidup. Kalau kita mau mencari rezeki, kita mau menjadi kaya, sudah tersedia di dalam diri. Bagaimana kita mengolahnya? Nggak mungkin Tuhan memberikan lu kaya nih, Ibu Nana kaya, saya miskin. Tetapi semua itu dilaksanakan, dijalani dengan penuh semangat kerja, penuh semangat karya di dalam kehidupan ini. Apapun berkah rezeki, kalau kita jalani dengan sebaik-baiknya, Tuhan pasti berkenan. Kaya dan mulia itu keinginan setiap orang. Betul? Betul. Semua orang pengen kaya. Kemiskinan, semua orang membencinya. Tetapi kekayaan yang sudah Tuhan berikan, kalau kita rawat, kita jalani, kita bersyukur, kita mengelola kekayaan kita, Tuhan pasti berkenan. Jangan karena kekayaan kita berlimpah, kita poya-poya. Pergunakan kekayaan kita dengan sebaik-baiknya. Memberi bantuan kepada saudara-saudara yang kurang mampu. Beramal sebaik-baiknya, buat rumah ibadah. Tuhan pasti berkenan apa yang sudah kita lakukan. Kemiskinan, semua orang pasti tidak menyukai kemiskinan. Begitupun saya.
Semua ibu-ibu, bapak-bapak miskin. Tetapi kalau kita tetap bersyukur di dalam hidup kemiskinan kita, janganlah kita tinggalkan. Kita bersyukur menikmati apa yang sudah Tuhan berikan. Kita bersemangat untuk membangun kehidupan kita di dalam kemiskinan kita. Jangan sudah miskin, leha-leha di rumah. Ya, nggak mau bekerja, nggak mau berusaha. Tuhan tidak ngasih berkah itu. Apapun yang sudah kita dapat, kita syukuri. Kita hidup sekarang, sudah kita syukuri. Oh iya nih, kita ada yang kurang, kita perbaiki. Apa yang kita yang kurang? Kalaupun kita hidup miskin, dalam arti bukan miskin papa, kita kekurangan. Ya, bagi saudara-saudara yang merasa berkelebihan, bantu, sedekah banyak. Toh akan melimpah keberkahan kalau kita sudah bersedekah. Ibu bersedekah 100.000, nanti akan datang berjuta-juta. Jangan takut khawatir, jangan khawatir Bapak Ibu. Siapa yang berbuat baik, siapa yang berbuat kebaikan di dalam hidup, sudah ada jalan. Panjang umur, berkah sehat. Ya, nggak usah khawatir Bu, Pak. Kita buka kembali pada ayat suci kita, Sabda Suci jilid 4 ayat yang kelima, saya kembali ulangi. Nabi bersabda, kaya dan mulia, berkedudukan mulia ialah keinginan tiap orang, tetapi bila tidak dapat dicapai dengan jalan suci, jangan ditempati. Jadi jelas ya Bu, Pak, kalau kita mau menjadi kaya, harus kita juga banyak beramal, banyak bersedekah, membantu orang, ya. Jangan kekayaan kita disekop sendiri, bagi-bagi, ya. Miskin dan berkedudukan rendah ialah kebencian tiap orang. Tetapi bila tidak dapat disingkiri dengan jalan suci, janganlah ditinggalkan. Ya, jadi kita harus bersemangat untuk meningkatkan taraf hidup kita di dalam kemiskinan. Kita berusaha bersemangat mencari kerja, dalam arti kita mencari uang untuk membangun rumah tangga kita di dalam kemiskinan tersebut. Ya, tapi kalau kita tidak mau bekerja, tidak mau berusaha, percuma aja ya. Nggak mungkin Tuhan kasih kita tuh rezeki atau yang lainnya ya kan. Nggak mungkin, tapi kalau kita semangat untuk mencari cuan, mencari uang ya, pasti ada jalannya. Saya lanjut dengan Sabda Suci jilid 7 ayat yang ke-12. Nabi bersabda, bila kekayaan itu merupakan syarat untuk mendapat cita-cita tertinggi, meskipun harus menjadi tukang membawa cambuk, aku mau menjalaninya. Tetapi karena bukan syarat, lebih baik aku mengikuti kesukaanku. Jadi apa kata Nabi, Bapak Ibu? Kaya itu nggak terlalu
Nggak terlalu ini juga ya, semua orang pasti ingin kaya, tapi tidak harus menjadi syarat lu harus kaya, tidak. Untuk mencapai suatu impian yang kita di dalam hidup itu, oh ya, saya harus kaya, saya harus bekerja keras, saya harus banyak usaha. Tetapi kata Nabi, kalau memang itu bukan syarat, aku tidak akan menjalaninya. Aku akan lebih baik mengikuti kesukaanku. Kesukaan kita apa nih Bapak Ibu? Pedagang. Kembangkanlah pedagang kita. Ya. Kita bikin sesuatu yang baru di dalam pekerjaan kita. Misalnya banyak sekarang kuliner-kuliner yang berjejeran di mana-mana. Kita membuat sesuatu olahan yang menjadi orang tertarik dengan olahan kita, kuliner kita, sehingga orang akan berdatangan memakan, menyobai kuliner kita. Dengan semangat kerja, dengan semangat yang tinggi, akhirnya kulinernya semakin banyak. Dia akan menjadi berkembang dan akan mendapat cuan-cuan yang baik. Tetapi ketika dia lupa akan anugerah berkah yang Tuhan berikan, semuanya akan kehilangan sebagai apa yang sudah dia lakukan di dalam kehidupan. Dia sudah menerima berkah dari Tuhan. Usahanya tadinya yang 1, 2, 3, sekarang menjadi banyak. Ketika dia lengah, tidak mensyukuri apa yang Tuhan berikan, habislah sudah semuanya. Bapak Ibu para Tojin yang terkasih, kalau kita mau menjadi kaya, itu kata Nabi bukan suatu syarat. Ya. Sebagai tukang pekerja bawah juga nggak apa-apa kalau memang itu syarat mau menjadi kaya. Contoh, tukang sapu di jalan, ya kan? Kalau memang syaratnya itu menjadi kaya, itu akan Nabi lakukan kalau itu menjadi satu syarat. Tetapi kata Nabi, bukan menjadi satu syarat untuk kekayaan itu. Lebih baik aku mengikuti kesukaanku. Sukaan Nabi banyak, makanya Nabi nggak mau. Nabi tahu, ya, Bapak Ibu para Tojin yang terkasih, orang menjadi kaya itu ada banyak syaratnya. Banyak pengorbanannya. Ya, Bapak Ibu, ketika ibu bapak menjalani suatu pekerjaan di dalam kehidupan untuk mengejar sesuatu kekayaan di dalam hidup, itu banyak tantangan, banyak pengorbanan. Kenapa saya bilang? Kita selalu bekerja karena untuk menutupi kehidupan kita, keluarga, kesehatan, lupa. Kalau kita mencari uang sebanyak-banyaknya untuk kita menjadi kaya, kita lupa akan kesehatan kita. Sama keluarga pun kita akan berkurang, berkumpul, ya kan? Karena pagi hari kita mencari uang. Sore, malam kita baru pulang. Berkumpul bersama keluarga, kurang. Kesehatan, kalau kita tidak jaga, kita akan jatuh sakit.
Betul? Iya. Makanya ketika kita mendapat suatu keberkahan di dalam hidup, kita gunakan. Kita jalani, kita bersyukur apa yang Tuhan berikan kepada kita di dalam hidup ini. Kita bersyukur, menikmati hidup. Jangan neko-neko. Ya, kita sudah terima ini, kita sudah menerima keberkahan di dalam hidup. Terus kita mau berlagu-lagu dalam hati, kita mau menambah apa yang kita mau, keluarga mau. Tetapi kalau kita salah jalan, jangan berharap semua usaha kita akan hancur. Banyak ya Bapak Ibu contoh di media sosial, ya banyak yang jatuh, pengusaha-pengusaha besar jatuh. Harta hanyalah sebagai hiasan, tetapi hati kita tetap kita jalani apa yang sudah Tuhan berikan. Harta kekayaan kita, kemiskinan kita jalani. Apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita jalani. Kita bersyukur, kita bisa menikmati hidup kita, sehingga kita bisa dapat berkumpul bersama di dalam kebaktian-kebaktian. Di dalam acara-acara yang bersifat keagamaan, kita jalan. Kita hidup enggak sendiri, kita hidup bermasyarakat, bersaudara. Ketika saudara kita ada yang berkesusahan, kita bantu. Karena kita merasa berkelebihan, kita bantu, kita topang. Agar saudara kita dapat bangun kembali dari keterpurukannya. Bagaimana dengan di dalam agama kita untuk menjaga, merawat keberkahan, kekayaan kita di dalam hidup ini? Mari kita buka Sabda Suci jilid 1, pasal 15 ayat yang ke-1. Cukong bertanya, seseorang yang pada saat miskin tidak mau menjilat dan pada saat kaya tidak sombong, bagaimanakah dia? Nabi menjawab, itu cukup baik. Tetapi alangkah baiknya bila pada saat miskin tetap gembira. Pada saat kaya tetap menyukai kesusilaan. Ya. Jadi jelas ya Bapak Ibu ya. Kita yang kaya harus tetap menyukai kesusilaan. Kita rawatlah harta kekayaan kita, baik kesehatan kita, ya, materi kita rawat dengan sebaik-baiknya. Begitupun dengan kemiskinan kita. Jangan kita mengeluh. Udah miskin, belagu, ya. Jangan Bu. Kita bersyukur. Tapi kita tetap bisa makan. Betul? Iya. Kalaupun kita miskin, tetap ada anak cucu kita yang menjaga dan merawat kita. Kita bisa makan kok, nggak usah takut. Ya? Iya. Kita jalani dengan sebaik-baiknya. Kita tetap gembira menikmati hidup, menikmati berkah kita. Jangan pernah mengeluh, jangan pernah sombong dengan harta kekayaan kita. Kita tetap bersyukur. Kita sambung dengan Lungi 14 ayat 10.
Miskin tanpa menggerutu itu sukar. Kaya tanpa merasa sombong itu mudah. Benar ya, Bu? Kalau orang miskin itu kadang banyak gaya ya, Bu ya. Ya. Apalagi orang kaya lebih bergaya lagi. Ya. Setan, puji syukur kita mah gak ada yang belaga ya, Bu. Kita mah udah biasa ya. Jalanin kita. Ya. Jadi kita sebagai umat Konghucu semua sudah diberikan di dalam hidup ini, kita sudah dituntun, sudah dibimbingkan sama Nabi, ya. Nih, lu yang kaya nih, jalannya ini, ya. Lu miskin nih ini, ya kan? Tapi tetap harus bersyukur, lu harus bantu, lu harus bangkit dari keterpurukan, dari kemiskinan, ya kan? Agar hidup kita menjadi lebih baik daripada kemiskinan tersebut, ya. Jadi kita harus tetap bersyukur di dalam menikmati kehidupan kita. Umur kita, apalagi sekarang banyak ibu-ibu udah bapak, jangan nggak usah takut, Bu, ya. Kita positive thinking, ya. Positive thinking. Kalau sudah hatinya menyebelah, hatinya sudah negatif thinking, penyakit banyak. Betul? Iya. Tapi kalau pikiran kita plong, pikiran kita baik, masa bodoh urusan lu gua nggak mau ikut campur, ya kan? Urusan diri gua aja belum beres, apa mau ngurusin orang lain? Kan begitu. Iya. Jadi kita nggak usah banyak ikut campur urusan orang, ya. Iya. Kalau kita ngikutin urusan hati kita ngikutin mau tahu urusan orang, yang ada jadi sakit. Iya. Iya. Makanya positive thinking. Hidup jalani. Ya. Bu, saya udah 60 nih, Bu. Puji syukur saya bersyukur sehat, Bu nih. Orang, bukan saya sombong. Orang yang sering beribadah tiambyo itu mukanya bias. Iya. Nah, kita nih sebagai umat Konghucu kalau kita rajin ibadah tiambyo, jangan khawatir, Bu. Muka kita cerah. Ya. Yang tua jadi muda, terbalik. Yang tua jadi tua. Ya? Iya, makanya kita harus bersyukur, ya. Kita sudah menikmati kehidupan kita satu hari dengan keberkahan kesehatan. Ya, kalau kita sudah tidak dikasih oksigen sama Tuhan, matilah kita. Betul? Iya. Jadi ibu harus bersyukur, positive thinking, ya kan? Berpikiran baik, kayak gitu, Bu, Pak, ya. Jalani hidup ini dengan sebaik-baiknya. Yang kaya dirawatlah kekayaannya, berbagilah kepada saudara-saudara kita yang miskin, ya. Yang miskin tetap gembira di dalam kehidupannya. Jangan banyak mengeluh, keluh gerutu kepada tien, sesal penyalahan kepada sesama manusia. Itulah doa akhir dari kita, ya. Jangan pernah mengeluh. Kadang-kadang kita sudah miskin banyak keluhnya. Udah miskin susah banget ya. Ya, itulah hidup, Bu. Kalau nggak begitu bukan kehidupan namanya. Bukan rona kehidupan namanya. Ya, jadi kita nikmatin, Bu, ya, Pak, kita nikmatin, nggak usah khawatir, ya. Yang penting kita tetap bersyukur, walaupun kita nggak ada duit nih. Kalau nggak ada duit kita mau kelitang, minta ada sama cucu apa sama anak, mau kelitang, ya kan. Terus gimana kolektornya? Kolektornya nggak kolektor juga nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa. Tuhan juga nggak itu masuk kolektor kan enggak.
Ya, yang penting niatnya kita datang ke Litang untuk bersyukur. Untuk bersyukur apa? Ya kita sudah nikmatin hidup kita. Iya. Iya, kita sudah nikmatin hidup kita. Berkah kesehatan dari bangun tidur kita udah dikasih sehat, ya kan? Udah diberi oksigen. Ya. Supaya lo hidup. Ya kan? Semalam kita udah berdoa supaya besok pagi kita bangun dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani, dapat melaksanakan segala aktivitas kita sehari-hari. Itu. Ya. Kalau kita tidur nggak berdoa, kita nggak tahu. Ya. Umur ada di tangan Tuhan. Ya. Makanya kita selalu waspada. Selalu waspada, kenapa? Kita harus tetap bersyukur. Umur kita tidak tahu nih, ya Bapak Ibu. Ya. Gitu. Jadi kita tetap bersyukur, kita jalani hidup ini dengan positive thinking, nggak usah takut macem-macem, ya. Pokoknya jalanin aja hidup kita dan tetap bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Kita tiamhyo pagi sore, ya. Kita bersyukur menerima berkah setiap saat, ya. Jadi Tuhan memberikan kita kekayaan, keberkahan bukan sesuatu yang sudah jadi, tidak. Kita yang mengolahnya. Ya. Kita yang mengolahnya, Bapak Ibu. Ya, bukan Tuhan yang kasih nih. Siapa ini? Dia sehat, dia bisa sekolah, bisa bekerja, apalagi nanti dewasa, dia menjadi kaya. Itu suatu keberkahan, karena dia mensyukuri apa yang Tuhan sudah berikan. Ya Bapak Ibu, nggak usah khawatir. Ya, kalau kita sudah di hati kita tanamkan positive thinking, pikiran kita baik, kita jalani hidup ini dengan sebaik-baiknya. Tuhan berkenan apa yang sudah kita lakukan di dalam kebajikan kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu para Tojin yang terkasih, kiranya uraian agama yang dapat saya sampaikan pada hari ini sedikit kiranya dapat bermanfaat di dalam kita menjalani kehidupan ini. Semoga apa yang sudah kita dapat di dalam kehidupan ini kita lanjutkan untuk kehidupan kita di kemudian hari, keberkahan hidup kita jalani di dalam kehidupan kita sehari-hari. Puji syukur dan terima kasih Tuhan telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berhimpun dan berkumpul bersama di dalam kebaktian ini untuk mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita sekalian. Sancai. Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya dan terimalah kembali salam peneguh iman di dalam agama Konghucu. Hanya kebajikan berkenan Tuhan. Wei te tong tian. Sancai.